Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Nganjuk. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMA Negeri 2 Nganjuk. Yang saya banggakan seluruh siswa SMA Negeri 2 Nganjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di saat pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Anak-anak sekalian, untuk materi Pondok Ramadan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sehat untuk beribadah di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui, Islam adalah agama yang komprehensif dalam mengatur semua hambanya. Salah satunya adalah masalah hati dan niat. Menjalankan ibadah puasa tanpa didasari dengan hati dan niat yang baik, maka kita juga tidak bisa akan menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Niat merupakan kunci utama dalam sebuah perbuatan, dalam sebuah amalan yang dilakukan oleh manusia. Jadi suatu perbuatan akan dinilai di sisi Allah jika perbuatan tersebut diniatkan hanya untuk Allah. Ya. Jadi diniatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan yang terlihat sederhana dapat berubah menjadi pahala yang besar karena niat. Ini bisa kita contohkan yang kecil saja. Misalkan kalian ke masjid, ada kotak amal, kecil kelihatannya, tapi insya Allah itu akan menjadi pahala yang besar. Namun sebaliknya, perbuatan yang besar itu juga tidak akan ada artinya, tidak akan mendapatkan pahala apabila perbuatan tersebut hanya untuk mencari nama, hanya untuk mencari perbuatan yang tidak baik. Misalkan berniat untuk membantu seseorang, membantu satu kelompok dengan niatan bahwa nanti akan saya akan dijadikan sesuatu, dijadikan apa dan sebagainya. Nah, ini niatan seperti ini, perbuatan seperti ini tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Kemudian saya pernah mendengar juga dalam suatu ceramah keagamaan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya, ini pernah saya dengar dalam suatu ceramah yang mana kan seperti itu, ya. Jadi hadis itu mengingatkan kita tentang pentingnya meluruskan niat karena Allah dalam setiap sendi kehidupan. Seorang muslim yang mengamalkan hadis ini
akan menjaga kesehatan dan melindungi diri dari penyakit dengan niat karena Allah. Ya. Jadi sejak pandemi COVID-19 terjadi, kesehatan menjadi syarat utama, suatu hal yang penting bagi masyarakat. Wabah COVID-19 menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Perilaku hidup sehat dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Kemudian sampai ada yang menahan diri di dalam rumah, social distancing. Ini hanya semata-mata untuk menjaga kesehatan, melindungi diri dan juga untuk melindungi masyarakat. Semua yang dilakukan untuk menghindari COVID-19 ini juga akan bernilai pahala yang besar juga. Karena tujuan menjadi sehat, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dalam bulan Ramadan ini, jika insya Allah badan kita ini sehat tanpa ada sakit, insya Allah kita menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan khusyuk. Ya. Kemudian bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa bagi umat Islam. Untuk bisa menjalankan ibadah puasa selama 30 hari penuh, kita harus tetap menjalankan kesehatan. Kita harus bisa menjaga diri. Namun masih banyak sebetulnya di luar sana, di masyarakat pada umumnya, itu masih banyak yang bermalas-malasan dalam setiap harinya. Misalkan setiap pagi yang harusnya beraktivitas dengan wajar, akhirnya pada bulan puasa ganti tidur. Ya. Seharian tidur, menjelang maghrib baru bangun. Nah, ini akan menjadikan penyakit. Orang akan sakit justru karena badannya akhirnya lemas dan tidak sehat. Ya. Kemudian ada beberapa hal, kiat-kiat bagaimana cara hidup sehat dalam bulan Ramadan ini. Ya. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi air putih. Paling tidak yang kita konsumsi setiap hari itu adalah 8 gelas air putih. Nah, bagaimana pada saat bulan puasa ini? Kita atur saja 8 gelas itu mulai dari sebelum kita melakukan sahur, kemudian setelah, ya, kemudian setelah azan maghrib kita minum lagi, setelah berbuka itu minum lagi, nanti malam, sehingga nanti paling tidak itu 8 gelas harus kita konsumsi. Karena kita tahu bahwa saat siang hari kita berpuasa, tubuh kita banyak kehilangan ion, sehingga perlu adanya air putih yang cukup supaya tidak terjadi dehidrasi. Ya. Ini sangat perlu. Jadi masih banyak di antara kita, di antara anak-anak juga, bahwa
air putih kurang disenangi. Ya, ini justru yang baik adalah air putih. Ibaratnya tumbuhan, bunga. Kalau itu tidak disiram dengan air putih sehari saja, besoknya akan layu. Nah, bagaimana dengan tubuh kita? Makanya tubuh kita harus juga disiram dengan air, supaya ion-ion yang siang tadi berkurang, akhirnya bisa bertambah lagi. Ya. Yang kedua adalah olahraga yang ringan. Banyak di antara kita bahwa bulan puasa menghindari aktivitas fisik. Ini kadang yang salah kaprah. Ya. Jangan bersepeda, jangan jalan-jalan, nanti capek, ngelak, lapar dan sebagainya. Nah, ini harus kita pahami mulai dari awal, mulai dari sedikit, bahwa olahraga yang ringan itu sangat membantu kesehatan tubuh dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini selama 30 hari. Misalkan mampunya bersepeda, ya sudah bersepeda 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo cukup. Bisa dilakukan saat menjelang maghrib, menjelang berbuka. Ya. Atau mungkin pagi hari bisa. Nggak bisa bersepeda, jalan. Jalan sehat, jalan santai, itu aja. Untuk menyegarkan. Ya. Badan yang lemes itu kalau dipakai aktivitas, insya Allah itu akan menjadi sehat dan segar. Kemudian berapa waktunya? Cukup kira-kira untuk waktu berolahraga ringan itu sekitar 30 menit. Tidak perlu capek. Ya, cukup 30 menit, Anda sudah bugar. Anda sudah sehat. Ya. Jadi kalau dikaitkan yang tadi ada yang bermalas-malasan, nah di sini kita harus beraktivitas, gerak yang ringan. Atau mungkin di sekitaran kita menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa, ada yang bermain voli yang secara ringan dan sebagainya, kemudian futsal, main bola secara ringan dan sebagainya. Ini dibolehkan dan itu sangat baik untuk kebugaran kita. Karena mau tidak mau 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa sangat berat, terutama bagi mungkin adik-adik kita yang baru memulai belajar puasa. Ya. Kemudian setelah melakukan olahraga yang ringan, misalkan menjelang berbuka, ya. Kemudian setelah saatnya berbuka puasa, kalau tadi dengan air putih, mungkin setelah itu bisa ditambah dengan minuman atau makanan yang manis. Ya. Ini juga sangat diperlukan karena kadar gula dalam tubuh juga berkurang sehingga perlu ada penambahan. Tapi juga tidak berlebihan. Misalkan makanlah buah kurma. Itu sudah banyak mengandung kadar gula yang tinggi untuk kesehatan, tapi sehat gitu ya. Atau mungkin orang tua kalian membuatkan minuman yang biasanya adalah cola. Gitu ya. Hindari es dulu. Karena pada awal berbuka puasa memang segar kalau minum es, tapi sebaiknya dihindari dulu. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat,
dalam melakukan berbuka puasa, hindari makan berlebihan. Nanti habis lapar seharian, berbukanya makannya berlebihan. Istilahnya balas dendam. Nah, ini yang kurang baik bagi kesehatan. Ya. Pelan-pelan saja, sedikit dulu makan. Ya. Mungkin istilahnya tajil dulu, yang manis tadi, kolak dan sebagainya, kemudian sholat maghrib, baru kemudian kita melakukan buka puasa tidak berlebihan, sedikit saja dulu, cukup lah, bukan sedikit, cukup lah, ya. Toh nanti masih malah mungkin mau nambah lagi bisa, ya. Jadi itu yang perlu dipahami, karena mungkin saya sendiri dulu juga seperti itu. Waktu berbuka puasa dibanyakin makannya, akhirnya perutnya tambah sakit. Nah, ini sebaiknya pelan-pelan dulu saja, ya. Oke. Berikutnya yang kelima. Ya. Yang kelima, kalau tadi berbuka puasa, satu, konsumsi air putih, yang kedua berolahraga ringan, ya. Kemudian berbuka dengan yang manis, hindari makan yang berlebihan, ya. Ini masih ada satu lagi, yaitu yang kelima. Mungkin kalian juga ada ataupun tidak, ya. Hindari dalam bulan puasa ini merokok, ya. Ya, kita tahu bahwa rokok itu memang kurang baik, sangat kurang baik, ya. Sangat mengganggu kesehatan kita. Kalaupun ada yang merokok, kesempatan pada bulan puasa ini untuk mengurangi kalian merokok, ya. Setelah itu, setelah selesai bulan puasa, insya Allah kalian akan berhenti merokok. Tidak ada kata-kata bahwa sulit berhenti merokok. Ada yang mengatakan berhenti merokok, pusinglah, mulutnya kecut lah, dan sebagainya. Ini hanya suatu alasan saja, ya. Karena suatu kegiatan, suatu perbuatan itu niat kita, kembali pada niat kita untuk berhenti. Toh tidak ada gunanya kok merokok. Satu hari kalian masih bersekolah, kalau kalian merokok satu hari berapa habisnya? Satu pak itu ambil saja 20.000, satu bulan sudah 600.000. Ya. Ini uang yang sangat berharga. Sementara kita masih minta kepada orang tua. Kita belum bisa mencari sendiri, ya. Jadi ada 5 kiat atau cara untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ya. Demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, bila ada salah, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.